Seorang pengemudi taksi online bernama Ramdhani Tarigan ditemukan tewas di sebuah aliran irigasi. Lokasi yang jauh dari keramaian warga ini memang dikenal rawan kejahatan. Kami mendatangi sebuah saluran irigasi di Jalan Rahayu, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menjadi saksi bisu tewasnya seorang pengemudi taksi online bernama Ramdhani Tarigan. Disinilah jasad Ramdhani ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saluran irigasi yang menjadi lokasi pembuangan jasad Ramdhani ini letaknya cukup jauh dari keramaian. Tak hanya itu, warga sekitar juga menyebut kawasan ini juga rawan aksi kejahatan. Hal inilah yang membuat kedua kakak beradik Andri Syahputra dan Agung Syahputra yang berpura-pura menjadi penumpang kemudian nekat merampok dan menghabisi nyawa korban serta membuang tubuh korbannya di tempat ini. Usai membunuh sopir taksi online Ramdhani Tarigan, mobil yang sehari-hari digunakan korban untuk mencari nafkah langsung dibawa kabur oleh kedua pelaku. Hal itu dapat dilihat dari keberadaan jejak ban mobil korban yang masih membekas di aspal jalan. Menurut polisi, jejak ini menunjukkan bahwa saat kejadian, korban sempat menghentikan laju kendaraan secara tiba-tiba. Dua pelaku yang melakukan aksi kejinya dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali serta menusukkan senjata tajam ke sekujur tubuh korban, menguatkan dugaan bahwa mereka telah merencanakan kejahatannya. Pemirsa, di lokasi inilah ditemukan jasad Ramdhani Tarigan yang merupakan pengemudi taksi online dan tewas dibunuh pada 15 Maret lalu oleh dua penumpangnya yang merupakan kakak beradik. Di lokasi ini, polisi menemukan jasad korban yang saat itu dalam kondisi tewas mengenaskan dengan luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Korban yang tak kunjung pulang hingga larut malam membuat keluarga resah. Tak ingin menunggu lama, pihak keluarga korban langsung melakukan pencarian di sekitar kawasan Percut Seituan, Kota Medan. Betapa terkejutnya mereka saat melintas di Jalan Letda Sujono, tepatnya di depan Polsek Percut Seituan. Mereka melihat mobil milik Ramdhani Tarigan tengah dikendarai orang lain yang tidak mereka kenal. Dengan cepat keluarga korban mengejar dan menghadang mobil yang dirampas pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Kedua pelaku sontak dihakimi massa hingga salah satu pelaku bernama Ardi Syahputra tewas di lokasi kejadian. Sementara satu pelaku lainnya, Agung Syahputra, selamat dari amukan warga dan langsung diamankan ke Mapolsek Percut Seituan. Ada dua mobil kita kejaran awalnya. Jadi begitu lewat di depan polsek, pada saat petugas polisi selesai razia rutin, langsung diberhentikan, namun mobil tidak berhenti. Dan mendengar dari beberapa sepeda motor mengatakan kalau mobil depan itu perampok. Makanya warga masyarakat di sini langsung mengejarnya. Mobil polisi saat itu, saya udah banyak darah sih dalam mobil itu. Tahu nggak itu pemilik mobil saat itu ada di dalam atau enggak? Tidak. Aksi keji kedua pelaku yang tega menghabisi nyawa korbannya hanya demi menguasai harta benda jelas tak bisa dimaafkan. Perampokan disertai pembunuhan yang menimpa Ramdhani Tarigan menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turnback Crime, RTV. Kehilangan sosok penuh tanggung jawab yang selalu berusaha membahagiakan keluarganya membuat istri korban terpukul. Ia pun tak bisa membayangkan bagaimana nantinya membesarkan dua buah hatinya yang masih kecil sendirian.
Suasana pilu menyelimuti rumah duka keluarga Ramdhani Tarigan di Desa Sigaragara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pihak keluarga tak menyangka nyawa sopir taksi online ini harus berakhir dengan cara yang tragis. Ia tewas di tangan dua perampok kakak beradik yang menyamar sebagai penumpangnya pada Minggu 15 Maret lalu. Orang yang paling terpukul atas kepergian korban adalah sang istri, Novita Syarani, yang menceritakan di hari terakhirnya bertemu ada hal yang berbeda saat sang suami hendak berangkat mencari nafkah. Tak seperti biasanya, Ramdhani yang tak pernah lupa berpamitan dengan sang istri saat itu hanya berpamitan dengan orang tuanya lalu kemudian pergi tanpa meninggalkan pesan. Namun saat malam hari, suaminya tiba-tiba menelpon dan memberi kabar bahwa ia akan segera pulang setelah mengantarkan penumpang terakhir yang ternyata adalah kedua pelaku yang akan menghabisi nyawanya. Melalui firasat itu sih Bang ya, setengah 11 dia kan nelfon saya terakhir. Saya kontak sampai jam 11 saya kontak, nomor udah nggak bisa dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Nah, saya langsung tanyain sama adik ipar sama abang ipar. Udah nampak dia pulang, orang ini belum ada, bilang belum semua. Jadi saya bilang sama nenek, tolonglah yuk bantu cari. Jam setengah 12 telepon lagi. Abang ipar udah kontak ke grup lah semua kan Bang, bahwasannya nyariin dia. Orang tuh bilang semua ngantar orderan ke Tembong gitu, Bahkan yang membuat batinnya terpukul sebelum kabar pilu itu datang, Novita dan suaminya sudah merencanakan akan menempati sebuah rumah yang baru dibeli korban dari hasil jeripayahnya menjadi sopir taksi online selama 3 tahun. Namun harapan untuk tinggal di rumah baru bersama suami dan 2 anak tercintanya kini akhirnya kandas. Abang agak pulang lama sedikit ya, biasanya kan dia nggak pernah pulang malam Bang, memang nggak pernah saya kasihin sih pulang malam. Dia bilang abang agak lama sedikit ya, kan lumayan sedikit lagi, soalnya besok kan mau ngecat rumah, jadi besok abang mau libur. Dia bilang gitu, besok abang mau libur. Kan awak kan malam minggu itu bilang Bang malam minggu loh Bang, kasihan anak-anak, kita bawa keluar lah sebentar. Besok aja, besok siap ngecat rumah, kita jalan-jalan. Dia bilang sama saya, oh ya udah gitu. Itulah kejadian kayak gitu Bang. Harusnya hari Jumat ini kan masuk rumah baru ya, Jumat setelah kejadian dia kemarin. Kejadiannya kan hari Minggu ya Bang ya. Jumatnya sekarang masuk rumah baru. Raga sang suami yang selama ini selalu berjuang demi menghidupi keluarga kini tak bisa lagi direngkuh. Hangatnya genggaman serta pelukan yang ia rasakan dikala lelah mengurusi berbagai keperluan rumah dan anak-anak kini tak lagi ia dapatkan. Menurut Novi, sang suami adalah sosok pekerja keras yang sangat bertanggung jawab serta selalu berusaha membahagiakan keluarga. Sama anak-anak. Itulah Bang yang apa, dia sama anak sayang kali memang Bang, nggak pernah marah sama anak. Makanya anaknya pun setiap malam nangis aja, nanti siang nangis, ayah. Soalnya dia Bang sejam sekali tuh Bang pasti video callan sama anaknya yang perempuan ini Bang. Sejam sekali pasti video callan. Kalau jam pulang anaknya sekolah, jam makan anaknya, dia semua yang ingatin awak itu Bang. Kalau jam makan anaknya dia telepon, anakku udah pada makan. Nggak pernah tuh nggak telepon Bang. Jam pulang sekolah Bang, dia selalu telepon. Jadi jemput anakku. Dia kalau sama anak memang sosok yang luar biasa Bang. Dia nggak pernah marah sama anaknya. Satu pun nggak pernah anaknya. Sama saya juga dia nggak pernah marah, memang orangnya nggak tukang marah Bang. Tak hanya Novi, kedua anaknya yang masih berusia 7 tahun dan 4 bulan kini harus kehilangan sosok sang ayah. Novi berharap anak-anaknya bisa tetap tumbuh dewasa dan bahagia meski kasih sayang sang ayah hanya menjadi kenangan manis di dalam ingatan mereka. Keluarga pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah tega menghilangkan nyawa seorang tulang punggung keluarga yang begitu mereka cintai. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Cenbek Crime, RTV. Kasus perampokan yang menewaskan seorang sopir taksi online juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Cenbek Crime segera kembali.